wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama lagi secara konsisten, terus tanpa mengenal lelah kita bertemu lagi dalam kajian ibadah subuh. Kali ini saya ingin menyampaikan khusus ya, kali ini penting bagi dasar-dasar perjuangan gajah, sangat penting sekali. Maka dua mimpi akan disampaikan saya langsung dalam kajian pada subuh ini. Biasanya kan kajian pada subuh pada tahajud ya. Tapi kali ini karena saya menganggap dua mimpi ini sangat strategis dan penting, maka saya akan menyampaikan langsung karena sekaligus kita akan analisa ini. Baik. Rekan sekalian, ini luar biasa. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dalam mimpi itu, itulah yang memang sedang kita tempuh. Jadi kepada kemungkaran dan kesyirikan kita keras dan tegas. Tetapi ketika kita berdakwah, kita harus lemah lembut ya. Baik, mimpi ini mimpi Mas Alif yang sudah di Tanah Ujlah ini hari Jumat kemarin ya, tanggal 025. Saya bacakan mimpinya dulu ya. Jadi mimpi ini jalan liku-liku dakwah gajah dan kemenangan nanti. Ada dua mimpi yang berbeda dari dua orang yang berbeda juga. Di dalam mimpi ini aku mengalami sedang tidur ya. Maksudnya gimana sih, Mas Alif? Sedang di parkiran. Aku sedang di parkiran Tanah Ujlah. Aku melihat Mas Huda dan Mas Dedi membawa dua mobil. Wih, keren Mas Huda. Kamu sekalian, luar biasa mimpi. Ini simbol. Dua orang ini mewakili simbol. Mas Huda mewakili lembut sekali. Bahkan sampai lembut dimarahin anak kecil, diam aja. Mas Dedi mewakili jalan menengah, tegas ya. Baik, ini lihat. Mas Dedi membawa mobil warna hitam dan Mas Huda membawa mobil warna hijau. Nah ini simbol semua teman-teman kalian ya. Aku melihat mereka berdua mengendarainya. Aku masuk mobil yang disupiri Mas Dedi. Nah, ini berarti jalur yang agak tegas nih. Kita bertiga berangkat menuju suatu tempat untuk berdakwah. Kami pun berangkat. Lalu ketika kita kembali setelah berdakwah, tempat yang kami tinggal yaitu Tanah Ujlah, kumpulan para helper ditangani banyak orang. Jadi mereka berbondong-bondong. Kami sangat senang. Jadi itu banyak orang. Setelah bertiga ini dakwah keluar ya. Takwilnya, unsur-unsur penting dalam mimpi ini adalah waktu sahur. Artinya di 1/4 3 malam ya. Jadi memang ini waktu mimpi yang baik. Menurut Ibnu Sirin, waktu sahur dalam mimpi adalah waktu yang penuh keberkahan dan tanda pertolongan Allah akan dekat, semakin dekat. Nah, ini udah berkali-kali mimpi yang menyampaikan ini. Pertolongan Allah semakin dekat, tapi akan Allah uji dulu. Nah, contoh kemarin kan, kedatangan petugas ke sini ya, kita diuji nih. Sampai di mana kita punya keyakinan kepada Allah ya. Pertolongan itu. Oke, baik. Terusan. Ini ada di dalam Al-Quran sebetulnya kaidah ini ya. Bentar.
Di dalam surat Az-Zuriyat, Az-Zariyat ayat 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi artinya malam memohon ampun tuh kapan? Waktu tahajud, ya. Karena ini menceritakan, dikaitkan dengan waktu sahur, mimpinya. Jadi ini simbol sebenarnya. Ini adalah waktu mustajab dalam doa dan sering dikaitkan dengan kemenangan rohani. Jadi kalau kita lihat tahlil mimpi itu, setiap paragraf, setiap koma itu ada arti yang cukup mendalam di situ. Kenapa Allah memimpikan jam sekian? Kenapa memahami ketika bangun tuh mimpi pada saat sahur dan sebagainya? Itu ada satu tanda-tanda yang teliti dari Allah, ya. Parkiran dan mobil. Parkiran adalah tempat persiapan perjalanan, lambang fase awal misi. Kemudian mobil, sarana dakwah, misi atau proyek yang sedang dijalankan. Nah, itu ya. Jadi ini juga jelas, secara umum memang mengandung arti demikian. Nah ini ya. Kan tadi Mas Dedi warna hitam mobilnya, Mas Huda warna hijau. Warna hitam menurut Ibnu Sirin bisa berarti kekuatan, kewibawaan dan misi yang memerlukan kesabaran karena ada rintangan. Jadi menghadapi dakwahnya, menghadapi rintangan, menghadapi ujian, menghadapi perlawanan. Yang berikutnya, warna hijau adalah simbol iman, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Al-Insan ayat 21. Dua mobil bisa melambangkan dua jalur misi yang berjalan paralel, tapi saling mendukung. Lalu kemudian Mas Didi dan Mas Huda, di situ simbol ketiga, ya. Sosok nyata yang menjadi simbol pemegang amanah dalam jalur dakwah yang berbeda. Itulah, ya. Kenapa Allah menunjuk Mas Didi? Kenapa Allah menunjuk Mas Huda dalam mimpi? Ya. Berarti artinya Allah memahami jiwa kita semua dan sesuai. Coba bayangkan, Mas Dedi pengendara kendaraan hitam, pas kan? Coba kalau terbalik, Mas Huda pakai hitam, Mas Dedi pakai hijau, kan ngaco mimpi. Terbalik nggak nyambung, tapi ini nyambung sekali. Oke. Mas Dedi bukan galak, ya, tapi memang lebih tegas lah dari Mas Huda, ya. Mas Dedi mobil hitam, misi yang memerlukan daya tahan dan keteguhan. Biasa coba perhatikan teman-teman sekalian. Kenapa Allah mencontohkan sosok Mas Dedi? Satu lagi sosok Mas Huda yang sabar, ya. Mas Huda, mobil hijau, misi yang lebih terbuka pada masyarakat luas, penuh dengan rahmat. Artinya kita lihat dari dua ini kan ketahuan, dua jalur dakwah yang selalu menjadi dakwah yang komprehensif. Apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Tuh lihat. Amar ma'rufnya dipegang mobil warna hijau. Sedangkan nahi mungkarnya dipegang warna hitam. Luar biasa, ya. Karena memang begini rekan sekalian. Saya dulu pernah bergabung dengan EPI, tapi EPI masih murni lah. Awal-awal ya. Tidak ada muatan politik. Orangnya masih sederhana semua. Habib Rizik juga dulu masih orang biasa, ya. Di gang, rumahnya kecil. Nah itu memang banyak tantangan berat. Saya pernah terlibat, ya. Penggerebegan itu, kemaksiatan, segala macam. Nah jadi memang penuh dengan dinamika kalau dakwah nahi mungkar. Karena lawannya penjudi, lawannya tempat maksiat, lawannya orang-orang yang memang yang negatif. Tapi kalau amar ma'ruf di masjid, ya di jalan, di mana, yang memang orang-orangnya tidak ada masalah. Bahkan mereka kumpul di masjid, keikhlasan sendiri untuk mendengarkan. Yang keempat, simbol berangkat dakwah. Ibnu Sirin
menyatakan perjalanan dakwah dalam mimpi adalah tanda perintah atau dorongan ruhani untuk menyampaikan kebenaran pada lingkungan yang lebih luas. Kembali dan Tanah Ujlah kedatangan banyak orang. Orang yang berbondong-bondong adalah simbol penerimaan masyarakat terhadap dakwah. Ini ya, juga bisa menjadi pertanda fase pembesaran jamaah. Lihat ya. Sesuai dengan surat An-Nasr ayat 1-2. Jadi sesuai dengan mimpi yang lain juga demikian. Bahwa karena Majelis Gajah konsisten, sudah teruji dengan banyak fitnah, dengan banyak serangan, banyak fitnah, termasuk fitnah dari kawan seperjuangan sendiri, termasuk dari masyarakat, dari manapun ya. Kita tahan banting, maka hasilnya adalah insya Allah menjadi besar. Dan memang begitu hadisnya. Kelompok ini harus bagai besi, sepotongan besi yang sudah ditempa. Ya, otomatislah namanya ditempa itu dengan fitnah, dengan ujian dan sebagainya. Takwil menyeluruh. Nah ini rekan sekalian. Mimpi ini adalah isyarat perjuangan Tanah Ujlah atau Gajah harus melalui dua jalur dakwah yang masing-masing memiliki karakter berbeda. Hitam, jalur tegas, tegar dan berat. Hijau, jalur damai dan penuh berkah. Ketika kita dakwah menyampaikan buku saku, itu jalan damai dan berkah. Ketika kita sering menyampaikan pesan melalui mesin pengirim pesan, itu jalur damai dan berkah. Tetapi ketika kita bilang syirik di sana, Anda menyesatkan umat dan sebagainya, itu adalah bagian dari jalur tegas, tegar dan berat. Berat karena pasti orang melawan. Rekan sekalian, keduanya berangkat dari satu parkiran pusat awal dengan takwil itu. Lalu bergerak dengan tujuan yang sama, yaitu dakwah. Jadi kita ini insya Allah lengkap sekali ya. Kita terasing, memang orang-orang terasing. Isi dakwahnya juga asing, karena mimpi. Yang berikutnya kita menyentuh amar ma'ruf juga ya, tapi nahi mungkar juga sekaligus. Kita tuh lengkap sekali dakwahnya, lengkap sekali. Pendidikan juga ya di sini. Ibaratnya seperti kelompok Ormas Muhammadiyah kan lebih tekanannya ke pendidikan. Kita juga melakukan. Kita juga belajar adab di sini, sedang belajar adab. Katakanlah yang terkenal adabnya kan Nahdiyin misalnya. Kita juga di sini sedang belajar. Lalu kemudian kita juga EPI juga ya, kita juga banyak melakukan EPI lama ya. Banyak melakukan kemungkaran di tengah masyarakat, mengingatkan. Semua jalur kita tempuh ya. Jadi sesungguhnya Gajah dan Tempat Ujlah ini mewakili seluruh unsur sudah kita lakukan. Kemudian rekan sekalian, arti kembali ke Tanah Ujlah dengan disambut orang banyak adalah tanda bahwa Tanah Ujlah akan memasuki fase pembesaran jemaah dan penerimaan luas dari masyarakat. Sudah terasa rekan sekalian. Ketika justru ada fitnah, entah dari manapun, dan Allah akan dorong untuk tabayun kepada kita. Ketika itulah akan berbalik. Artinya begini, akan ada simpati dari masyarakat. Ya, contohlah kasus di mana ada isu yang sangat mengerikan ya, di mana di sini isunya bisa bertukar pasangan. Dan saya yakin Allah akan dorong orang itu untuk tabayun. Dan itu berbalik kepada kita. Insya Allah berbalik baik kepada kita. Kenapa? Ada timbul simpati. Loh, setelah kesini, Masya Allah, ini suasana Islami, ya. Bahkan laki-laki dan perempuan pun sholat pakai hijab dan semuanya. Saya jelaskan waktu ada MUI sini ya, sama KUA, kantor urusan agama. Nah, rekan sekalian, akhirnya insya Allah itu jadi simpati. Kenapa? Berarti ini Gajah ini banyak difitnah ya. Nah rekan sekalian, insya Allah
itulah maksud Allah. Ada dua hal. Pertama, supaya mengantarkan orang ke sini untuk tabayun. Yang kedua, sebagai ujian bagi kita. Gimana menghadapi seperti itu? Kenapa demikian? Karena ujian nanti dalam perjuangan sesungguhnya di lapangan itu akan jauh lebih berat dan jauh lebih besar. Maka kita sedang diajarin untuk tidak kupingnya tipis dan hatinya tidak lemah. Ya. Jadi sedang dididik kita ini untuk menghadapi semua. Ya. Jangan terlalu sensitif dengan berbagai hal. Kita cermati, kita olah, lalu kita putuskan bersama. Ya. Baik, itu artinya. Di dalam Quran surat An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Ini kaitan dengan takwil tadi itu sesuai dengan surat ini. Kaitan dengan mimpi lain. Nah, teman sekalian, di dalam beberapa mimpi sebelumnya banyak, bahkan menyangkut tanah Ujlah dan gajah itu udah ratusan sebetulnya. Kalau boleh saya perkirakan sepertinya 200 lah mimpi tentang tanah Ujlah dan majelis gajah ini. Tanah Ujlah sering digambarkan sebagai titik kumpul sebelum dakwah besar dan kedatangan orang-orang banyak sebagai tanda fase pembukaan gerbang kemenangan. Saya ingat mimpi pertama kali itu yang mengatakan ini itu almarhumah Balia dari NTB. Sekarang saya dapat mimpi yang intinya gajah akan besar nanti Kang. Tapi gajah akan diuji dulu. Akan diolah, diuji dan penuh dengan ujian berat Kang. Tapi dalam mimpi saya Kang Diki lolos itu. Kang Diki tegar gitu. Dan betul, Masya Allah. Bahkan diuji dari Al-Mahdinya sendiri. Bahkan saya katakan ternyata paling berat dari ujian Al-Mahdinya sendiri. Ya. Paling berat. Itu sudah saya katakan sejak 6-5 tahun yang lalu. Dan tepat sekali. Ya. Mimpi itu tepat sekali. Dan entah kenapa saya bahkan beliau lebih tahu dari saya. Karena dari mimpi. Kan banyak mimpi ya beliau. Oh, Kang Diki begini-begini sebagainya. Saya kan baru tahu kemudian. Ternyata sesuai dengan banyak mimpi yang lain. Kemudian ada juga yang dari mimpi di sini, Mas Dedi. Mas Dedi mimpi yang ditakwilkan waktu itu, ya karena relatif lebih mudah ya penakwilannya dan saya oleh beberapa orang. Yang intinya adalah memang tanah Ujlah ini akan tambah ramai, tambah besar dan dikenal oleh banyak pihak, bahkan dikenal oleh dunia. Begitu hasil takwilnya. Dan sekarang terbukti ya, aparat, lembaga negara sudah pada datang tabayun ke kita. Ini berarti kan menunjukkan kebenaran mimpi. Bahkan alhamdulillah semua aparat berkomunikasi baik dengan saya sekarang ya. Nah itulah saya kira ketika kita sabar menghadapi isu-isu itu dan tawakal hanya kepada Allah, dan saya tidak minta bantuan kepada siapapun selama ini, sama sekali tidak pernah minta bantuan. Paling juga memperkenalkan Pak, ya seperti kemarin nih dari Jakarta kan, dari lembaga rahasia negara Jakarta ke sini kan, ya 3 orang. Itu dalam rangka apa? Saya bukan minta bantuan, tetapi memperkenalkan supaya ketika ada informasi apapun yang tidak benar, mereka sudah melihat di sini. Ya, nah itu tujuannya. Tapi tetap saja saya dan kita harus minta tolong langsung kepada Allah. Tidak perlu kepada manusia ya. Tapi jalannya memang kadang-kadang kita harus pakai siasat. Tetap saja manusia sebagai tangan kanan dari pergerakan apapun di dunia ini harus kita beritahu dan harus kita klarifikasi dan sebagainya. Jelas? Berikutnya, mimpi ini selaras dengan mimpi tentang semakin membesarnya majelis gajah, termasuk mimpi tentang Masjid Bukit Lebah
yang ramai dipenuhi orang-orang datang dengan sukarela. Betul kan? Hasil takwilnya sukarela semua. Bahkan saya cukup peka. Kang, sebetulnya saya pengen ujlah. Lalu kenapa? Ya ini begini-begini. Saya paham. Oke. Kenapa? Tidak punya ongkos. Ya sebetulnya jujur Kang, iya sih. Nah, jadi rekan sekalian, artinya mereka ingin datang ke sini. Walaupun dalam keadaan fakir dan miskin. Artinya ada nilai-nilai kerelaan. Ya. Sukarela. Setahu saya, seingat saya tidak ada satupun di sini yang dipaksa. Semua karena keinginan, ya. Demikian penakwilan dikaitkan dengan mimpi lain. Ini contoh saja. Baik, kita teruskan. Pesan dan arahan ruhani dari takwil tadi. Persiapan 2 jalur misi, yaitu yang sifatnya keras dan bertahan terhadap serangan dan kemungkaran. Ini satu, ya, dikaitkan dengan arti. Kan begini, mimpi itu kan isinya peringatan, juga kadang-kadang nasihat. Atau kabar gembira, tapi juga nasihat untuk mencapai kabar gembira itu, ya. Selalu mimpi itu begitu, punya 2, 3 dimensi. Jadi rekan sekalian, alhamdulillah sudah kita lakukan ini. Kita keras, ya. Kita katakan Habib membawa ke neraka itu, bukan ke surga. Keras saja sudah, tidak usah ragu-ragu, ya. Kemudian serangan atau kemungkaran dan sebagainya. Kemudian dan lembut ramah untuk menarik perhatian kepada orang-orang yang masih bisa diingatkan, kita ingatkan baik-baik, ya. Kepada mereka yang mau mendengar kita, ya baik-baik. Tetapi kepada yang kira-kira susah diberi peringatan, bahkan menjadi-jadi, bahkan bela diri, ya sudah, kita tegas dan keras. Apalagi dikaitkan dengan mimpi tadi. Perkuat pusat dakwah Tanah Ujlah agar siap menampung arus jamaah yang baru. Insyaallah, ini memang agak berat, ya. Tetapi wallahu alam, saya punya keyakinan Allah akan bantu terus, ya. Walaupun nanti mungkin ada 200, 300, nantilah saya coba tetap menggunakan lobby-lobby, ya. Yang penting sampai takdirnya. Kalau sudah nyampe takdirnya, kita justru akan bikin 1000 tempat ujlah di Indonesia, ya. Insyaallah, amin. Tingkatkan dakwah keluar, mesti berat. Karena penerimaan masyarakat sudah diisyaratkan. Jadi sesungguhnya kita ini sedang menabur benih. Nah memang karena kemarin itu kita ingin teruskan, ya, menyangkut biaya lah. Jadi saya stop dulu. Karena banyak fasilitas umum yang kita bangun juga, ini juga berat sekali sebetulnya, teman sekalian. Jembatan yang tidak sedikit biayanya, perluasan musola kantornya, kemudian fasilitas dapur, gazebo dan lain-lainnya lah. Yang ini juga berat juga. Sehingga sementara dakwah keluar kita off dulu, ya. Sesungguhnya saya tidak ingin off. Tetapi karena tadi kita harus terpaksa semuanya. Perluasan fasilitas umum juga terpaksa. Saya juga terpaksa sekali. Sangat amat terpaksa. Kita pesan, ya. Waktu sahur. Artinya apa? Konteksnya. Nah ini, pas kan? Rutinlah tahajud. Perbanyak istighfar. Doa untuk misi ini. Karena ini adalah kunci pembuka. Oh, teman sekalian, ya. Makanya saya agak cerewet. Ayo dong, tahajud. Apa sih? Siapa yang gak tahajud, tegur. Ya, saya minta tim Satgas tegur. Tegas saja.
kasih waktu. Peringatan 1, 2, 3, tidak lagi. Mohon maaf, istirahat dulu ya di sana. Gitu. Karena nanti kenapa? Melemahkan yang lain. Itu yang menjadi penyakit yang saya khawatirkan, melemahkan yang lain. Kecuali memang ada satu kegiatan yang sangat amat mendesak, atau karena sakit dan sebagainya ya. Atau karena memang punya bayi yang ketika bangun tuh susah diurusnya ya. Itu adalah perkara-perkara memang dimungkinkan untuk tidak. Tapi yang tidak memiliki halangan, saya mohon itu. Karena ini pembuka kemenangan ya. Oke, baik rekan sekalian. Yang berikutnya, sudah selesai. Ini adalah jalan dakwah kita. Nah, sekarang mari kita lihat kemenangan yang akan kita raih ya. Mimpi. Mas Said. Yang terhubung dengan mimpi tadi. Pada saatnya perkembangan gajah akan pesat dan kemuliaan perjuangan akan diraih. Itu namanya. Ini mimpi Mas Aib tanggal 1 Agustus, berarti sebelumnya. Pada malam itu saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya beranjak dan bersiap-siap bersih-bersih. Ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah di Masjid Al-Mahdi Bukit Lebah Ciater. Dalam mimpinya itu. Lalu kemudian ketika itu aku berjalan perlahan-lahan dari bawah ya. Pas waktu naik dari saung tempat tinggalku, aku terkejut. Pas waktu naik ke atas daerah masjid Al-Mahdi Bukit Lebah, tiba-tiba berubah dalam penglihatanku. Tampak bangunan Masjid Al-Mahdi itu begitu besar dan megah. Ini aja sudah kita bisa menakwilkan dari sini ya. Tapi nanti detailnya kita akan takwilkan sesuai dengan kaidah Quran dan hadisnya. Warna bangunan masjid itu warna krem, bercahaya sangat terang sekali. Masya Allah, saya membaca ini merinding sepertinya. Ketika aku mau masuk masjid, di depan teras masjid sudah banyak sekali sendal yang tertata rapi dan mimpi berakhir. Jadi belum sampai masjid, mimpinya sudah berakhir. Dan dia melihat di teras masjid itu, sendalnya tertata rapi. Baik, ini sudah kita bisa duga kan, takwilnya kemana. Kita perhatikan. Unsur kunci mimpi. Belum jalan ini udah selesai kan? Ya. Diulang. Enggak, yang tadi nggak kebaca yang. Oke. Pas yang baru. Baik rekan sekalian, mari kita takwilkan mimpi Mas Said. Unsur-unsur kunci dalam mimpi tersebut. Waktu mimpi, malam, sebelum tahajud. Isyarat kedekatan dengan waktu turunnya rahmat. Tuh, lihat. Jadi kalau mimpi, sama kan? Takwilnya dengan yang tadi, segera akan turun rahmat bagi kita ya. Karena sepertiga malam terakhir. Pokoknya dikaitkan dengan tahajud. Ketika mimpi, ingin tahajud atau waktu tahajud, itu adalah artinya demikian. Jadi, teman sekalian bersabarlah ya, bertahan, terus perbaiki diri, terus banyak istighfar, dan tidak lupa kita terus bermunajat dan kompak untuk terus bermuamalah. Insya Allah ini ada isyarat rahmat turun sebentar lagi. Sebentar lagi bisa sehari, 2 hari, bisa setahun, 2 tahun. Maka bersabar ya. Jangan sampai sebentar lagi di bulan depan, belum tentu. Aktivitas awal bersuci dan berwudu, tanda persiapan rohani, pensucian diri dari dosa, kesiapan menuju perjumpaan dengan kebenaran. Tuh, Masya Allah, ya. Indah sekali.
Jadi kalau teman-teman mimpi mau berwudu dan bersuci, ini artinya kita sebentar lagi akan berjumpa dengan kebenaran. Langsung yang bimbing Allah melalui mubasyirat. Tapi harus siap-siap dengan pensucian diri itu. Cocok kan dengan mimpi sebelumnya yang kemarin kita bacakan? Kita harus berubah, personal harus berubah, ya. Harus mulai mensucikan diri. Maka saya kemarin mengatakan kita mayoritas masih kadang-kadang berbuat dosa, ya, dengan prasangka, dengan kadang-kadang ada keputusan masih gerata gerutu di belakang, ya, masih jadi isu dan sebagainya. Itu dia penyakit kita. Penyakit tidak paham bahwa insya Allah kita terbimbing segala keputusan itu, ya. Allah jaga, bahkan Allah tolong dengan pertolongan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, ya. Jadi yakinkan, ya. Lokasi Masjid Al-Mahdi di Bukit Lebah, simbol pusat perjuangan. Transformasi masjid tiba-tiba menjadi besar, megah dan bercahaya krem. Isyarat perkembangan pesat dan kemuliaan perjuangan di masa depan nanti. Tuh. Jadi teman sekalian, ayo sadar ya. Teman-teman sudah mulai semuanya harus jernih, bersih di sini. Hatinya harus bersih semua. Tidak boleh lagi ada prasangka, ya. Dan tolong belajar untuk samina wa ta'na. Ini yang susah nih, samina wa ta'na. Karena kita nih dikarbit semua. Tidak ada dari awal. Kalah dengan, saya kan pernah ikut tarbiyah di PKS. Ikut-ikutan aja. Itu patuh loh. Sama murabi itu patuh. Murabi saya sudah waktunya ingin nikah. Saya pernah ikut, ya, berapa kali itu. Langsung, baik, saya carikan. Dicarikan. Udah, nurut aja. Jodoh dengan sebulan. Di sini, jadi kayaknya susah. Jadi, rekan sekalian, tawar-menawar. Saya melihat di PKS saja dulu, jangan namanya masih PKS. Sama murabi itu patuh gitu. Saya lihat patuh semua. Bahkan persoalan rumah tangga diceritakan, ya, persoalan. Jadi untuk tingkat murabi yang setiap ketemu saja itu patuh. Jadi ada 2 orang di sini mantan PKS, ya. Tanyakan silakan, patuh. Karena terdidik memang. Dari awal terdidik, naik ke atas kan, baru boleh naik ke atas. Kita ini kan semuanya karbitan. Tiba-tiba banyak yang jadi murabi, tidak pernah latihan dulu. Tapi terpaksa. Di sini belum tahu arti taat tuh. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Banyak di sini yang sudah paham agama, tapi ketika saya uji ternyata mental. Saya tidak perlu sampaikan, ya. Tapi saya lihat, belum mengerti apa arti sistem amir, apa sistem samina wa ta'na, itu belum paham, ya. Banyak yang belum paham. Karena memang kita tidak terdidik dengan pergerakan. Bahkan rekan sekalian, saya pernah masuk untuk nyusup, ya, ke beberapa ormas yang dianggap sesat lah. Itu Masya Allah patuhnya. Patuh sekali. Saya itu bingung gitu. Gimana ini cara mendidik gajah seperti mereka gitu, ya. Tapi saya tetap bersyukur. Kenapa? Ini berarti pelajaran dari Allah. Bagaimana saya harus mendidik dari 0 semua. Jadi itulah saya kira tetap kita ambil hikmahnya semuanya, ya. Walaupun terasa berat memang. Coba kalau misalkan dikirim sama Allah 70%-nya sudah terdidik, sistem tarbiyah, wah nikmat sekali itu dong. Tapi ya tidak ada pelajaran di mana itu. Kita akhirnya jadi tidak punya kemampuan, tidak ada tantangan. Nah ini mungkin dibalik itu Allah maksudkan
supaya saya, kemudian Mas Fadli yang saya tugaskan untuk membina internal, bagaimana kepatuhan, bagaimana apa, juga punya tantangan. Jadi kita sedang didik menjadi leader semua, ya. Bagaimana Mas Haidir memimpin timnya untuk berkebun sementara mayoritas tidak pengalaman di kebun misalnya, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pendidikan bagi kita untuk mentransformasi perubahan. Baik, banyak sandal di teras, tertata rapi, simbol banyaknya jamaah umat yang akan bergabung. Tuh. Namun nanti karena sistemnya sudah siap, jadi teratur dan memiliki adab dan tatanan. Karena kita sudah siap, sudah kita ciptakan sejak awal. Beda dengan sebelumnya, ya. Nah, yang tidak mau ada adab teratur disingkirkan sama Allah. Itu nyata, teman sekalian. Dari sejarah diri sini, ada 9 orang lah kurang lebih ya, yang memang tidak patuh. Maunya sendiri. Tidak terima dengan kepemimpinan Amir. Untuk apa? Gitu. Allah singkirkan. Coba perhatikan. Saya tidak sebut nama satu-satu ya. Begitu. Nanti yang ada di sini adalah orang-orang yang punya adab dan tahu tatanan, teratur dan memiliki adab ya. Jadi alhamdulillah ternyata betul yang kumpul di sini sekarang yang bertahan memiliki ini semua ya. Sandalnya rapih dan bersih semua. Oke, kita teruskan. Tafsir simbol Masjid Al-Mahdi dalam tafsir Ibnu Sirin, masjid adalah simbol agama yang lurus, tempat berhimpunnya kebaikan dan pertemuan orang-orang saleh. Masya Allah, disebut orang saleh nih teman sekalian ya. Masjid yang berubah menjadi besar dan megah menandakan apa? Akan terjadi perluasan dakwah dan perjuangan. Yang kedua, pusat aktivitas ini akan dikenal luas, dihadiri banyak orang dari berbagai daerah. Tuh kan, betul? Ya. Yang berikutnya, megah bukan hanya fisik tapi juga martabatnya tinggi di mata Allah dan manusia. Teman-teman sekalian, Pak RT kemarin waktu terakhir di sini menyampaikan, Kang, wah Pak Haji, mohon maaf nih, sebetulnya banyak yang puncut nih. Loh, maksudnya gimana? Banyak yang dengar isu ini sini. Saya suruh sama PT bilang, ayo ke sana saya antar. Pada takut katanya. Mas Dedin dengar ya. Tuh. Sebetulnya pada segan ke Pak Haji tuh, pada takut ke Pak. Kenapa takut? Saya kan bukan harimau. Ya nggak tahu katanya pada jiper. Jadi artinya akan sekalian, sesungguhnya di hati mereka itu ada satu kekaguman, ada satu nilai. Tapi karena isu yang dihembuskan oleh banyak pihak, maka seolah-olah ya, tapi sudah suruh ke sini aja. Ayo diantar sama saya. Dia tahu di sini semua segala macam. Baik, jadi insya Allah yang meninggikan martabat kita, bukan kita. Dengan apa? Dengan hidup menjadi orang soleh. Orang soleh juga doang, sombong nggak bisa. Orang soleh. Orang soleh itu ya dari semua sisi lah. Dia juhud, yang sabar, dia ibadah terus, tahajudnya nggak pernah kelewat, kompak semua. Itu orang soleh ya. Warna krem bercahaya. Warna krem adalah simbol kesucian dan ketenangan. Cahaya dalam tafsir mimpi An-Nubulsi. Cahaya dari bangunan ibadah berarti datangnya petunjuk, kemenangan dan kemuliaan. Allah yang akan memuliakan kita ya. Baik, makanya kita harus tahu diri. Kalau mau dimuliakan Allah harus tahu diri. Apa? Tahu diri. Ya semua harus kita lakukan. Tahu diri banyak sekali. Krem dan cahaya, petunjuk yang lembut, menenangkan dan namun kuat memikat hati pada saat nanti ya. Ketika bencana musibah, bener nih gajah, berarti memang harus ujilah waktunya dan sebagainya. Nanti akan terus bergulir ya. Dan sebentar lagi bencana musibah akan terjadi. Baru mereka mulai melek bahwa hadis itu benar. Dalam tafsir ulama klasik, sandal di masjid melambangkan kedatangan jamaah. Tertata rapi, isyarat jamaah tersebut memiliki disiplin, akhlak dan kesatuan visi itu.
Pada saatnya saya sudah yakin memang. Pada saatnya kita akan mulai sadar. Orang yang tidak mau sevisi. Jayan, tolong ada yang kesana. Oke. Memiliki satu visi. Insya Allah pada saatnya saya juga punya keyakinan bahwa kita di sini nanti hanya orang yang tersisa, orang yang satu visi, orang yang satu misi, punya akhlak dan disiplin. Jangan merokok, patuh kepada Anda. Ini banyak yang tidak patuh. Kemarin-kemarin Allah singkirkan semua itu yang tidak patuh ya. Jangan melakukan ini, jangan itu dan sebagainya. Maka patuhlah, karena bagaimanapun disiplin, akhlak itu menjadi penting dalam perjuangan. Bahkan ada yang ngomong, Kang Diki harus direm. Justru mimpi yang ada kita kurang kenceng, ditegur bahkan. Ini kan terbalik. Itu berarti ada campur tangan dajjal itu dalam pikirannya ya. Justru ditegur kita ini kurang cepat. Nah, itu. Makanya saya tegur deh ya. Ente ngomong jangan berbeda dengan saya dong. Kalau enggak jangan di sini kalau beda ngomong ya. Karena ente tidak tahu bahwa saya banyak menerima mimpi. Justru kita tuh ditegur. Kurang cepat, kurang gesit. Maka Allah tegur melalui banyak hal. Ayo cepat berubah, berbenah cepat. Ya. Bahkan orang ini minta dukungan ke sana sini berkunjung ya. Saya tegur. Jadi itu ada unsur nafsu. Oke. Ini berbeda dengan banyak sandal berserakan yang biasanya menandakan kekacauan, tapi di sini rapi. Maka orang-orang di sini memang insya Allah harus rapi, tegas ya, dan semuanya. Makna ruhani mimpi ini mengisyaratkan bahwa perjuangan Majelis Gajah di Bukit Lebah akan mengalami lonjakan besar. Yang kedua, Masjid Al-Mahdi akan menjadi pusat rujukan umat yang mencari petunjuk akhir zaman. Cocok kan dengan masjid itu? Persis takwilnya begini. Masjid itu dan juga yang lain, beberapa mimpi. Kang, pada akhirnya di sini akan menjadi ramai, Kang. Semua orang jadi tahu. Entah dari berita, entah dari kasus, entah macam-macam lah. Bayangkan, dari kasus saja, tanpa teman-teman sadari, mengumumkan kita, tentang kita. Dan di situ nilai positifnya ada. Walaupun awalnya kita harus cukup menjadi ujian bagi kita. Ya. Baik, akan datang orang-orang soleh yang beradab, siap berjamaah dan ikut dalam saf perjuangan. Tuh, alhamdulillah ya. Akhirnya betul, yang datang ke sini sekarang sudah mulai nih orang-orang yang baik. Ya. Satu visi, satu misi, ya, satu adab dan sebagainya. Perubahan ini datang setelah proses pensucian diri. Nah, ini dia teman-teman. Aduh, ini yang susah nih. Tolong ya teman-teman sekalian, ayo kompak semua. Kemarin dibacakan, sebelumnya ada mimpi lagi, Teh Mas. Artinya di sini masih belum sesungguhnya pensucian diri itu penting sekali ya teman sekalian. Tolonglah ya, ayo ini prospek kita jelas ke depan. Sudah Allah kasih kabar gembira semuanya. Tapi tolonglah ini harus kita mensucikan diri. Maka kemarin saya ngambil keputusan tegas ya. Sekali lagi saya panggil tim yang terkait. Bagi mereka yang masih lelet, yang masih selingkuh di belakang kita ya, masih berpikir lain, tegur saja sudah. Kasih peringatan, sekali, dua kali, tiga kali mohon maaf. Pisah dulu, jangan di sini dulu ya. Kenapa? Terhambat, tertunda pertolongan Allah. Wajar, karena membahayakan. Ya, saya sudah memberikan isyarat berkali-kali, ibarat pasukan Kopassus sudah punya misi besar, satu saja bermasalah, bisa mencelakakan yang lain. Itu prinsipnya ya. Jadi tolong ayo teman-teman yang masih malas tahajud, berubahlah segera ya. Bisa kok, dengan niat. Saya sudah lakukan, saya praktek. Saya menasihati begini kalau saya praktek sudah bisa kok. Baru sejam tidur aja, kalau niatnya kuat bisa bangun lagi. Yang penting niat yang kuat ya. Baik,
Jadi ini penting ya teman-teman sekalian. Kita tidak mungkin menjadi satu tim kuat kalau masih ada yang lemah. Kenapa? Yang lemah merusak yang lain. Yang lemah bisa menghancurkan yang lain. Contoh tadi, kita punya misi besar, Yusuf, Pak, satu tim, semua harus disiplin. Jangan ada yang ngomong ya. Semua disiplin. Kalau nggak disiplin kan lupa. Atau jangan bawa korek api, jangan bawa ini. Bandel sebagainya. Nah, mencelakakan yang lain. Akhirnya gara-gara satu orang ini ketahuan semua. Ya. Terbunuhlah semua jadinya. Oke, baik. Kaitan dengan akhir zaman, nama Masjid Al-Mahdi mimpi ini memperkuat simbol keterhubungan gerakan Bukit Lebah dengan Syaf Al-Mahdi di akhir zaman. Masjid bercahaya, tanda nur hidayah yang memancarkan dari timur ke barat. Masya Allah. Tadi saya ketika menakwilkan ini, Masya Allah, saya sempat bergetar juga di sini. Hati saya, Masya Allah, ini apinya rupanya ini memancarkan dari timur dan barat ya. Teman-teman tahu ada mimpi yang lain banyak kan? Di sini bercahaya katanya. Di tanah Ujra tuh, wah Masya Allah bercahaya kan. Ada banyak mimpi ya. Jadi ini sejalan. Banyak jamaah tertata awal terbentuknya jamaah hari zaman yang siap berjuang di bawah panji kebenaran. Tuh, lihat. Pesan dan arahan, jaga kesucian niat, amal. Karena perluasan dan kemegahan itu akan datang bukan dari usaha semata, tapi dari pertolongan Allah tuh kan. Kita hanya usaha, tapi letakkan keyakinan itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kita ya. Tapi tetap kita harus juga berusaha menunjukkan kepada Allah keseriusan kita ya. Bersiap menyambut banyak tamu, baik dengan fasilitas sistem maupun kurikulum pembinaan. Pas kan? Kita sudah membentuk itu. Tetap istiqomah di waktu sepertiga malam. Karena perubahan besar diawali dari rahasia tahajud tuh. Masya Allah. Ayo dong, ya ini yang belum tahajud, baik keluarga saya nih masih suka malas kadang-kadang. Ayo, jangan mau tinggalkan kapal ya, jangan mau jadi istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh ya. Karena saya sudah dididik sekarang untuk tega juga. Saya ya udah belajar lah, harus tega daripada mencelakakan yang lain. Kapal harus berlayar, tidak bisa menunggu siapapun yang saya cintai, karena harus lebih mencintai Allah ya daripada keluarga sendiri. Tuh, ayo pesan untuk keluarga saya. Rangkuman mimpi ini adalah basyirah bahwa Masjid Al-Mahdi di Bukit Lebah menjadi pusat besar bercahaya di mata umat pada saatnya. Dihadiri jamaah yang beradab dan setia serta menjadi salah satu mercusuar perjuangan. Masya Allah, mercusuar perjuangan akhir zaman. Amin, amin ya Allah. Dan ini sudah ada mimpi sebelumnya, memang juga akan jadi mercusuar. Baik rekan sekalian, waktunya sudah lebih sedikit. Mari kita di titik ini semakin tekad bulat untuk berjuang bersama Allah langsung ya, melalui petunjuk mubasyirah. Dan kita siap-siap menerima ujian-ujian lagi ya. Bahkan bisa jadi nanti diancam untuk diusir dari sini, bisa jadi. Tapi tetap tegar, karena kita yakin sudah ada janji Allah, kabar gembira, kita dibantu sama Allah. Di titik nadir, insya Allah Allah akan bantu. Sama dengan perjuangan Nabi Musa di titik nadir kan? Bagaimana mungkin terkepung? Coba, sedang tentara Firaun sudah sebentar lagi tiba, nyusul. Kan terjepit, baru pertolongan Allah. Jadi rekan sekalian, jangan jadi ayam sayur ya. Baru mendengar berita gini udah pemikirannya seperti apa ya. Baik rekan sekalian, jadilah ayam petarung yang tidak mudah menyerah ya. Tunjukkan bahwa kita adalah calon-calon mujahid yang siap menghadapi semua tantangan. Dan kepada yang masih lemah, bimbing, kasih tahu, kamu jangan lemah.
Dan jangan melemahkan orang lain. Karena lemah akan melemahkan yang lain. Ya. Jadi tidak usah tega. Sekarang sudah waktunya harus tegas. Jadi saya minta tim-tim yang sudah saya minta untuk mengawasi dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu ya. Tapi tetap dengan adab. Jangan dengan keras tapi tegas. Baik, saya kira demikian supaya tidak ditinggalkan, maka tolonglah semuanya satu hati, satu pikiran, dan satu gerakan yang sama akan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.